Indonesia. Apa saja sih permasalahan kesehatan gizi yang ada di Indonesia, Kak Monika? Permasalahan gizi di Indonesia yang akan kita bahas adalah stunting, gizi buruk, obesitas, anemia, dan juga gangguan akibat kekurangan ion di tubuh. Wah, menarik juga ya. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Masalah gizi yang pertama adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan zat gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ciri-ciri stunting pada anak yaitu pertumbuhan melambat, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact, wajah tampak lebih muda dari usianya, pertumbuhan gigi terlambat, tanda pubertas terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Penyebab stunting: kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia mahal. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dampak daripada stunting yaitu kemampuan kognitif menurun, daya tangkap berkurang, kecerdasan melemah, mudah sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh rendah, penampilan kurang menarik. Oleh karena itu, stunting harus kita tanggulangi melalui intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, yaitu memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Masalah gizi yang kedua adalah gizi buruk. Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Gizi buruk dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, marasmus. Yang kedua, kwashiorkor. Yang ketiga, marasmus kwashiorkor. Penyebab utama dari gizi buruk adalah yang pertama, konsumsi zat gizi yang kurang. Kedua, adanya penyakit infeksi. Tanda dan gejala gizi buruk: yang pertama, penampakan kurus. Yang kedua, perut buncit. Yang ketiga, rambut jagung. Yang keempat, iga gambang. Yang kelima, baggy pants. Yang keenam, rewel. Yang ketujuh, edema. Untuk mencegah gizi buruk, kita dapat melakukan yang pertama, memberikan ASI eksklusif kepada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Yang kedua, memberikan MPASI yang bervariasi dan tepat sesuai dengan usianya. Yang ketiga, memantau berat badan anak setiap bulan. Yang keempat, imunisasi lengkap. Masalah gizi ketiga yaitu obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Obesitas dapat menyebabkan beberapa macam penyakit, yaitu sleep apnea, stroke, diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, kanker payudara, asma, perlemakan hati, penyakit kantung empedu, ginjal, prostat, varises, asam urat, osteoartritis, dan lainnya. Tips mencegah obesitas untuk anak dan remaja. Yang pertama, batasi penggunaan gadget. Yang kedua, perbanyak aktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, biasakan selalu sarapan sehat. Yang keempat, biasakan membawa bekal makanan sehat dan air putih dari rumah. Yang kelima, biasakan makan dengan keluarga. Yang keenam, tidak makan sambil menonton TV. Yang ketujuh, banyak makan sayur dan buah. Selanjutnya, permasalahan gizi yang keempat adalah anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Anemia disebabkan oleh 1. Kekurangan zat besi. 2. Produksi sel darah merah yang kurang. 3. Kehilangan sel darah secara berlebihan.
Gejala anemia sangat bervariasi. Biasanya penderita anemia mengalami lemah, letih, lesu, lunglai, lalai, dan juga sakit kepala. Anemia yang diakibatkan karena kekurangan zat besi dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi zat besi. Beberapa contoh makanan tinggi zat besi adalah daging merah, kacang-kacangan, dan juga sayuran hijau. Permasalahan gizi yang kelima adalah GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAKI merupakan penyebab utama penyakit gondok dan hipotiroid. GAKI biasanya disebabkan karena kekurangan asupan yodium di tubuh kita. Yodium adalah komponen utama untuk memproduksi hormon tiroid. Tanda dan gejala GAKI biasanya terlihat benjolan di leher, rambut mudah rontok, dan juga tubuh terasa lemah dan lelah. Pencegahan GAKI: konsumsi sumber yodium seperti makanan laut, garam beriodium, telur, dan produk olahan susu. Masalah gizi yang keenam adalah kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A adalah suatu keadaan di mana simpanan vitamin A di dalam tubuh berkurang. Pada tahap awal ditandai dengan gejala rabun senja atau kurang dapat melihat pada malam hari. Tanda dan gejala kekurangan vitamin A: 1. Kulit kering atau gatal, 2. Mata kering, 3. Mulut kering, 4. Rabun senja, 5. Luka sulit sembuh, 6. Mudah sakit karena sistem imun melemah, 7. Jerawatan, 8. Kuku gampang patah. Untuk mencegah kekurangan vitamin A, kita dapat melakukan 1. Pemberian vitamin A kepada bayi usia 6 sampai dengan 59 bulan. 2. Memberikan makan makanan yang bergizi seperti hati, daging ayam, daging sapi, ikan, telur, susu dan hasil olahannya, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Nah, itu dia penjelasan tentang permasalahan gizi yang ada di Indonesia, Kak Dahlia. Menarik juga ya Kak Medika. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda diharapkan untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Tentunya dalam lingkungan sekitar kita, Kak Medika. Setuju, Kak Dahlia. Demikian penjelasan tentang permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Kami pamit undur